Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Nagaldiswarno dengan NIM 55522000019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi chapter 9 tentang an analysis of conflict. Understanding Game Theory. Game teori adalah teori permainan ekonomi. Mendasari isu-isu dalam teori akuntansi keuangan, memodelkan interaksi dua atau lebih pemain. Interaksi sering terjadi dalam keadaan ketidakpastian dan asimetri informasi. Menggunakan asumsi dasar yaitu setiap pemain memaksimumkan utilitas harapannya. Ada banyak tipe game, satu dasar untuk mengklasifikasikan game adalah kooperatif dan non-kooperatif. Pada bagian kooperatif, setiap pihak dapat masuk ke dalam persetujuan berikat atau binding agreement, contohnya kartel. Dan juga adanya non-kooperatif jika persetujuan tidak mungkin diberdayakan atas setiap anggota, contohnya industri oligopolistik. Dan ini dibagi menjadi dua. Direct monitoring. Jika pemilik mengamati manajer dalam memilih tindakan terkait dengan biaya, ini akan memecahkan masalah. Sebuah kontrak di mana pemantauan langsung adalah mungkin disebut dengan first base. Dan yang kedua, indirect monitoring. Mengingat bahwa upaya manajer tidak secara langsung diamati. Ada kemungkinan di bawah beberapa kondisi untuk menyalahkan usaha. Earnings management terbagi menjadi 4. Adanya keuntungan payoff tidak observable oleh manajer hingga periode yang akan datang. Kedua, prediksi positif accounting theory. Manajer sering menyusun laporan keuangan dalam manajemen laba. Dan yang ketiga, berbagai level manajer dapat mengambil manfaat informasi. Dan yang keempat, cara untuk mengontrol manajemen laba adalah melalui GAAP. Single period agency method. Pertama, upaya agen tidak sesuai dengan konteks dari pemilik manajer karena adanya kepemilikan yang terpisah dan kontrol karakteristik dari badan usaha dalam mengembangkan industrial society. Kedua, sifat kontrak yang paling efisien sangat bergantung pada apa yang mereka dapat bersama-sama diamati. Ketiga, karena agen diasumsikan risk averse, memaksakan risiko kompensasi mengurangi utilitasnya. Keempat, ketika laba bersih adalah ukuran kinerja, manajer memiliki keunggulan informasi lebih lanjut atas pemilik. A bondholder manager lending contract. Hal ini termasuk ke dalam PSAK 45 terkait laporan keuangan, di mana dalam kontrak utang, kreditor dikenal sebagai prinsipal sedangkan manajer sebagai agen. Adapun terdapat beberapa masalah moral hazard antara kreditor dan manajer yaitu menjadi bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi kreditor. Kemudian adanya conclusion. Pertama, teori konflik memungkinkan rekonsiliasi pasar sekuritas yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Kedua, adanya implikasi teori keagenan yang merupakan bahwa laba bersih memiliki peran dalam kinerja memotivasi dan manajer pemantauan. Dan ketiga, laba bersih bersaing dengan ukuran kinerja lain seperti harga saham. Dan yang keempat, jika mencapai hal ekstrim, kelalaian manajer memungkinkan terjadinya manajemen laba dengan menghasilkan imbalan rendah untuk pemilik. Dan selanjutnya, adapun case dari salah satu jurnal, di mana semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan, maka semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi. Hal ini sesuai dengan pendekatan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesulitan keuangan, maka semakin rendah konservatisme akuntansi. Karena perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan menyembunyikan kinerja buruknya. Karena rata-rata perusahaan sampel mengalami konflik kepentingan antara investor dan kreditor yang diukur dengan perbandingan pembayaran dividen dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan masih rendah, yaitu hanya sekitar 7,9
10% sehingga hubungan antara konflik kepentingan dengan konservatisme akuntansi yang kurang terlihat. Jurnal ini diambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Resiko Litigasi Terhadap Hubungan Kesulitan Keuangan dan Konflik Kepentingan dengan Konservatisme Akuntansi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Akuntansi yang disusun oleh Fitri, tahun 2015. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.